Kolonialisme Eropa adalah salah satu babak paling gelap yang pernah terjadi. Mereka melakukan eksploitasi dengan keserakahan, melakukan kekejaman yang bahkan masih menghantui hingga saat ini. Salah satu raja Eropa yang terkenal dengan keserakahan dan kekejamannya adalah Raja Leopold II dari Belgia. Dia adalah raja yang melihat seluruh bangsa tidak lebih dari sumber daya yang dapat dieksploitasi. Di bawah pemerintahan Leopold, Kongo berubah menjadi neraka di bumi bagi penduduk lokal. Jutaan orang Kongo dipaksa masuk ke dalam kamp kerja sementara yang lain dibunuh atau cacat karena melawan atau gagal memenuhi kuota raja. Eksploitasi yang dilakukan Raja Leopold ini begitu kejam sehingga jumlah populasi penduduk Kongo turun dari 20 juta menjadi 10 juta selama pemerintahan Raja Leopold II. Jadi apa yang terjadi sehingga Kongo bisa sampai dieksploitasi dengan begitu kejam? Untuk dapat memahaminya kita harus melihat pada akhir abad ke-19. Pada saat itu Eropa tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya demi keuntungan ekonomi mereka sendiri. Raja Leopold II sebagai seorang penguasa ia melihat perlunya Belgia untuk memiliki koloni seperti kekuatan Eropa lainnya. Dan dia melihat Afrika memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar dan dapat diperoleh dengan cara mengeksploitasinya. Ambisi Leopold ini tidak terbatas pada keuntungan ekonomi, dia juga dipicu oleh rasisme yang mendalam, yang melihat orang kulit hitam sebagai rendah dibandingkan dengan orang kulit putih. Dia juga menganggap orang Afrika tidak mampu untuk mengatur diri mereka sendiri dan mereka membutuhkan bimbingan Eropa untuk berkembang. Ideologi rasisme inilah yang memberikan pembenaran bagi eksploitasi brutal terhadap Kongo dan penduduknya. Leopold memilih Kongo, sebuah wilayah luas di Afrika Tengah, karena sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk karet, gading, dan mineral pada tahun 1876. Leopold II masuk ke Kongo tidak dengan senjata dan pertumpahan darah, ia masuk ke Kongo dengan mendirikan Asosiasi Afrika Internasional, organisasi filantropi yang bertujuan untuk mempromosikan penelitian ilmiah dan kemanusiaan di Afrika. Dia menyatakan bahwa misinya di Kongo adalah membawa peradaban dan kekristenan kepada orang-orang Afrika, tetapi motif sebenarnya adalah murni ekonomi. Dia bermaksud menggunakan organisasi tersebut untuk memfasilitasi rencananya dalam ekspansi kolonial di Kongo. Langkah selanjutnya, Leopold menyewa penjelajah Henry Morton Stanley pada tahun 1879 untuk melakukan misi di cekungan Sungai Kongo dengan tujuan mendapatkan kendali atas wilayah tersebut. Stanley dipekerjakan untuk menjelajahi dan memetakan Kongo. Stanley kemudian menandatangani perjanjian dengan beberapa kepala suku setempat untuk membentuk perjanjian perdagangan dan aliansi, tetapi pada kenyataannya, perjanjian ini memberikan kendali kepada Leopold atas tanah dan sumber daya di sana. Stanley berhasil dalam misinya dan Leopold mendirikan koloni pada tahun 1885. Ini adalah wilayah luas yang mencakup lebih dari 1 juta kilometer persegi di tengah Afrika. Raja tiran ini mengklaim cekungan Kongo sebagai properti pribadinya, bukan sebagai koloni Belgia, tetapi sebagai tanah milik pribadinya sendiri. Dia menyebutnya Negara Bebas Kongo. Leopold memerintah Negara Bebas Kongo sebagai properti pribadinya, dengan penduduk Kongo menjadi subjeknya. Pemerintahannya ditandai dengan teror yang brutal, di mana jutaan orang Kongo diperbudak, disiksa, dan dibunuh. Di bawah pemerintah Leopold, orang Kongo dikenakan kerja paksa, kekerasan, dan eksploitasi sistemik. Minat utamanya adalah perdagangan karet, dan dia memaksa orang Kongo bekerja di perkebunan karet dalam kondisi yang mengerikan. Orang-orang itu dipukuli, dipotong, dan dibunuh jika mereka gagal memenuhi kuota karet harian. Keserakahan Raja Leopold II ini tidak cuma sebatas di perdagangan karet, penduduk lokal di Kongo juga dipaksa menambang tembaga, berlian, dan yang pasti keuntungan dari sumber daya itu masuk ke kantong pribadinya. Ada juga kerja paksa di proyek-proyek konstruksi, pembangunan jalur kereta yang merenggut nyawa ribuan pekerja karena penyakit, kelaparan, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Untuk bisa menegakkan pemerintahannya dan menjaga kendali atas penduduk Kongo, Leopold memiliki pasukan, dan pasukannya ini terkenal karena kekejamannya terhadap pria, wanita, maupun anak-anak. Agen-agen Leopold menggunakan berbagai taktik untuk menakuti dan menundukkan orang Kongo. Ada yang memotong tangan orang yang gagal memenuhi kuota, sementara yang lain akan menyandera anggota keluarga sampai kuota terpenuhi. Mereka juga menghasut konflik antara kelompok etnis yang berbeda, menciptakan lingkungan yang penuh teror dan ketidakpercayaan. Salah satu peristiwa paling terkenal yang terjadi selama pemerintahan Leopold adalah pembantaian penduduk Lusonga pada tahun 1895. Agen-agennya memerintahkan desa tersebut untuk menyediakan 3.000 kg karet, yang merupakan kuota yang tidak mungkin dipenuhi. Ketika penduduk desa gagal melakukannya, para agen turun tangan ke desa dan membunuh lebih dari 300 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Kebrutalan pemerintahan Leopold di Kongo tidak hanya kekerasan dan eksploitasi. Agen-agennya juga menyebabkan penyakit seperti cacar dan penyakit tidur yang merenggut nyawa penduduk, merusak jaringan sosial dan ekonomi masyarakat Kongo, menghapus tradisi budaya, dan memaksa orang meninggalkan cara hidup mereka. Kebrutalan Leopold di Kongo begitu ekstrim sehingga diperkirakan hingga 10 juta orang meninggal akibat kebijakannya.
Angka ini mewakili sekitar separuh dari jumlah penduduk Kongo saat itu. Pemerintahan Leopold atas negara bebas Kongo berakhir pada tahun 1908, ketika Belgia mengambil alih administrasi koloni tersebut dengan dukungan Inggris yang mengorganisir konferensi internasional di Brussels untuk membahas masa depan Kongo karena kemarahan global yang dipicu oleh pengungkapan kekejamannya. Namun, orang Kongo tetap menderita di bawah pemerintahan kolonial kerajaan Belgia. Untuk membawa kebebasan kepada rakyat Kongo, para aktivis Kongo berjuang melawan perbudakan dan penindasan yang terjadi pada mereka. Salah satu tokoh aktivis yang paling menonjol adalah Simon Kimbangu. Kimbangu memberikan khotbahnya menentang penindasan terhadap orang Kongo dan akhirnya ditangkap serta dipenjarakan oleh otoritas kolonial, di mana ia meninggal pada tahun 1951. Tokoh penting lain dalam sejarah Kongo adalah Patrice Lumumba, yang memimpin negara ini meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960. Lumumba adalah seorang aktivis anti-kolonial yang menonjol dan terpilih sebagai Perdana Menteri Kongo yang pertama setelah merdeka. Namun kepemimpinan Lumumba singkat karena dia digulingkan dalam kudeta hanya beberapa bulan setelah mulai menjabat. Meskipun masa jabatannya singkat, warisan Lumumba sebagai pemimpin yang berjuang untuk hak-hak rakyat Kongo masih dikenang hingga hari ini. Dia dihormati sebagai pahlawan di Kongo dan di seluruh Afrika atas perannya dalam memperoleh kemerdekaan dari penjajahan. Kita bisa mengatakan bahwa warisan Leopold di Belgia memiliki sisi baik dan buruk. Di satu sisi, dia dikenang sebagai pemimpin visioner yang mengubah Belgia menjadi negara modern dan terindustrialisasi. Dia berperan penting dalam mempromosikan pembangunan ekonomi, memperluas jaringan kereta api, dan memodernisasi infrastruktur negara. Di sisi lain, keterlibatan Leopold di Kongo meninggalkan noda gelap pada warisannya. Perlakuan brutal rezimnya terhadap rakyat Kongo telah tersebar luas. Raja Leopold II meninggal pada tahun 1909, hanya setahun setelah penyerahan Kongo kepada otoritas resmi kerajaan Belgia.